nama saya Skarnila Anti dengan NIM SF23060034, Prodi S1 Farmasi dari kelompok 10. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman saya yaitu Ika. Kami akan menjelaskan yaitu materi tentang farmakogenetik metabolisme obat. Definisi dari farmakogenetik metabolisme obat serta tujuannya, di mana definisinya yaitu studi tentang bagaimana variasi genetik individu mempengaruhi metabolisme obat sehingga dapat mempengaruhi efektivitas dan keamanan obat. Tujuannya yaitu farmakogenetik metabolisme obat adalah untuk memprediksi bagaimana individu dan merespon terhadap obat berdasarkan profil genetik mereka, sehingga dapat yang pertama itu mengoptimalkan dosis obat, yang kedua mengurangi risiko efek samping, yang ketiga meningkatkan efektivitas obat, yang keempat pengembangan terapi yang lebih personal dan efektif. Struktur obat metabolisme di aktivitas dan eliminasi, yaitu 1. Struktur kimia obat secara kimia medisina mempelajari hubungan antara struktur kimia dan aktivitas biologis obat SAR. Modifikasi struktur dilakukan untuk meningkatkan aktivitas obat, membuat produk yang aktif setelah di metabolisme. Yang kedua itu ada interaksi obat reseptor. Aktivitas obat ditentukan oleh kekuatan dan kecocokan interaksi dengan reseptor, jenis ikatan yang berperan kovalen, ionik, dan ion dipol dan dipol hidrogen. Yang ketiga itu metabolisme terjadi terutama di hati, dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama itu ada fungsionalisasi, menambahkan atau mengubah gugus fungsional agar lebih polar. Reaksi utama oksidasi oleh CYP450 reduksi. Ya, setelah fase 1 ada fase 2, di mana fase 2 itu adalah konjugasi, di mana fase 2 melibatkan reaksi kimia yang mengubah metabolit V1 menjadi lebih polar dan larut dalam air dengan menambahkan gugus fungsi seperti glukuronida, sulfat, atau glutation. Reaksi ini biasanya melibatkan enzim transferase yang terdapat di hati. Tujuan dari metabolisme fase 1 dan fase 2 adalah untuk mengubah obat menjadi lebih larut dalam air sehingga dapat diekskresikan dari tubuh melalui ginjal dan hati. Aktivitasi obat mayoritas diaktifitasi sebagian besar proses metabolisme, terutama fase 2, menyebabkan deaktivitasi farmakologis menghilangkan efek obat. Mekanisme perubahan drastis pada struktur kimia, misalnya penambahan gugus sebesar yang polar pada fase 2, membuat molekul obat tidak lagi dapat memberikan secara spesifik atau efektif pada reseptor targetnya. Metabolit inaktif hasil akhir metabolisme konjugat biasanya merupakan molekul inaktif yang tugasnya hanya menunggu ekskresi. Yang keempat itu ada jalur eliminasi. Jalur eliminasi dipengaruhi langsung oleh tingkat kepolaran metabolit. Rute utamanya yaitu 1. Ekskresi ginjal urin jalur utama. Metabolit yang sangat polar hasil fase 2 memiliki daya larut air yang tinggi sehingga tidak dapat diresorpsi di tubuh gugus ginjal dan akan dibuat melalui urin. Yang kedua itu ada ekskresi biliar atau empedu fases yang untuk metabolit hasil konjugasi yang memiliki berat molekuler yang relatif besar, biasanya 500.
Yang kelima itu ada diagram atau skema. Skema metabolisme obat menunjukkan urutan proses untuk meningkatkan kekeluaran dan membuang obat dari tubuh. Diagram skema. Obat fase 1 metabolit, fase 1 dan fase 2 metabolit. Fase 2 itu eliminasi ginjal, hati, saluran pencernaan, paru-paru.